Setelah Wang Lin bertarung dengan Liu Mei, Wang Lin menggunakan altar dan memasuki bagian dalam makam Suzaku. Di sisi lain, di planet Tianyun, Olser telah selesai dari kultivasi pintu tertutup dan dia membuka matanya. Olser pun bergumam, ketika aku mengunjungi teman lama, aku melihat planet kultivasi semi terlantar dan bertemu seorang anak. Anak ini mampu memahami domain hidup dan mati dari siklus reinkarnasi dan mencoba naik ke tahap soul formasi. Tidak banyak orang yang bisa melakukan ini. Jadi ketika aku melihat kalau kultivasinya kurang, aku memberinya petunjuk dan mengatakan kalau aku akan menerimanya sebagai murid kehormatanku selama 100 tahun. Hari ini aku tiba-tiba memiliki perasaan. Aku yakin kalau anak ini akan segera tiba. Aku tidak tahu tingkat kultivasinya sekarang, tapi jika dia berhasil sampai ke sini, jika tingkat kultivasinya setidaknya pada tahap akhir soul formasi, aku akan kecewa. Setelah mengatakan itu, Olser kembali menutup matanya. Di sisi lain, Wang Lin yang saat ini sudah di bagian dalam makam, dia melihat banyak potongan jiwa dari tetesan air di sepanjang jalan, dan merasakan ada makhluk yang terbuat dari potongan-potongan jiwa yang lebih kuat. Kemudian tetesan air dari potongan jiwa itu berkumpul dan membentuk seorang wanita. Wanita itu menatap Wang Lin dan berkata, "Kamu tidak bisa masuk ke dalam." Wang Lin yang melihat hal itu langsung mundur dan pergi dari sana. Meskipun wanita yang terbuat dari potongan-potongan jiwa itu hanya setara dengan kultivator soul formasi, namun karena tubuhnya terbuat dari jenis air jadi itu sangat sulit untuk disegel dan sulit dihadapi. Saat Wang Lin pergi, dia menyebarkan perasaan ilahinya dan menemukan Muye Master Kutukan 8 daun yang Wang Lin kenal. Saat ini Muye juga sedang menghadapi makhluk yang terbuat dari potongan-potongan jiwa jenis air. Wang Lin yang melihat makhluk yang dilawan Muye, Wang Lin merasakan perasaan akrab dari makhluk itu. Wang Lin pun merasa heran karena dia tidak memiliki akar roh air, jadi potongan jiwanya tidak mungkin ada di makhluk jenis air itu. Tak lama kemudian, Wang Lin sadar kalau itu pasti potongan jiwa milik Limuan, karena saat ini Limuan berada di dalam mutiara penentang surga dan mutiara itu ada di dalam jiwa Wang Lin. Oleh karena itu Wang Lin bisa merasakan potongan jiwa milik Limuan di dalam makhluk itu. Wang Lin pun memutuskan untuk mendapatkan potongan jiwa milik Limuan dari makhluk yang sedang dilawan Muye. Kemudian Wang Lin bergegas pergi ke tempat Muye berada. Namun tiba-tiba wanita yang terbentuk dari potongan-potongan jiwa itu menghadang Wang Lin. Sementara itu, Wang Lin langsung melancarkan serangan dengan pedang surgawinya ke arah wanita itu. Pada saat yang sama, jiwa asal Wang Lin juga keluar dari tubuhnya dan melesat ke arah wanita itu. Tubuh wanita itu langsung hancur jadi potongan-potongan jiwa saat terkena serangan pedang surgawi. Sementara itu, jiwa asal Wang Lin yang sudah masuk ke dalam tubuh wanita itu juga terpecah ke setiap potongan-potongan jiwa. Kemudian jiwa asal Wang Lin menyegel setiap potongan-potongan jiwa itu, dan jiwa asalnya kembali masuk ke tubuh Wang Lin. Kemudian Wang Lin bergegas pergi ke tempat Muye berada. Sementara itu, potongan-potongan jiwa yang disegel oleh jiwa asal Wang Lin kembali muncul dan kembali membentuk tubuh wanita. Wanita itu pun mengejar Wang Lin. Di sisi lain, Wang Lin sudah tiba di tempat Muye. Muye yang melihat Wang Lin terkejut. Muye menatap Wang Lin dengan tatapan dingin dan tertawa. Muye sangat membenci Wang Lin, karena dulu pernah mempermainkannya dan menjebak dirinya di kekosongan. Saat ini Muye yang melihat Wang Lin dia langsung melancarkan serangan ke arah Wang Lin. Sementara itu Wang Lin muncul di sebelah makhluk yang telah disegel oleh Muye. Kemudian Wang Lin melancarkan serangan pada makhluk itu, untuk memecahkan segel tato yang dibuat Muye. Sementara itu Muye melesat ke arah Wang Lin. Melihat hal itu, Wang Lin langsung mengeluarkan bendera 1 miliar jiwa. Muye yang melihat bendera 1 miliar jiwa seketika berhenti, dan tubuhnya bergetar ketakutan. Kemudian fragmen jiwa keluar dan jiwa Kilin juga keluar. Di belakang Kilin ada lebih dari 10 jiwa utama soul transformasi. Kemudian Kilin itu membuka mulutnya dan mencoba melahap Muye. Muye yang melihat hal itu tanpa ragu-ragu langsung mundur untuk melarikan diri, karena dia tahu dirinya bukan tandingan bendera 1 miliar jiwa. Muye tidak menyangka kalau Wang Lin yang dulu dapat dengan mudah dia bunuh, sekarang sudah di tahap soul transformasi dan memiliki bendera 1 miliar jiwa yang ditakuti klan peninggalan immortalnya. Saat Muye mau melarikan diri, wanita yang mengejar Wang Lin tiba di sana. Wanita itu yang melihat Muye, dia langsung melesat ke arah Muye. Sementara itu, Wang Lin terus melancarkan serangan untuk menghancurkan segel tato di makhluk yang memiliki jiwa Limuan. Tak lama kemudian, segel tato itu hancur, dan makhluk yang tersegel itu berubah jadi massa air dan membentuk seorang wanita dan wanita itu mirip dengan Limuan. Wanita yang mirip Limuan pun mencoba melarikan diri dari segel penjara. Melihat hal itu, Wang Lin melambaikan tangannya, yang seketika semua fragmen jiwa dari bendera 1 miliar jiwa membentuk sebuah jaring untuk menjebak wanita yang mirip Limuan. Wanita itu pun menatap Wang Lin dan berkata, "Kamu menyelamatkanku, namun sekarang kamu menjebakku. Apa yang kamu inginkan?" Wanita yang mirip Limuan itu setara dengan kultivator tahap menengah soul transformasi, jadi akan sedikit sulit untuk dihadapi. Wang Lin pun menyatukan semua fragmen jiwa dengan jiwa utama yang seketika semuanya bergabung, dan saat ini tersisa 6 jiwa utama yang kekuatannya setara tahap akhir soul transformasi.
Kemudian keenam jiwa utama itu menyerang wanita mirip Limuan, yang seketika tubuhnya hancur jadi potongan-potongan jiwa. Wang Lin sudah menunggu momen itu untuk menemukan potongan jiwa milik Limuan. Namun saat ini tempat itu bergetar dan seluruh makam Suzaku bergetar. Banyak retakan celah muncul di langit, dan jika seseorang masuk ke dalam retakan celah itu, dia akan mati. Wang Lin yang melihat hal itu, dia kembali memanggil semua fragmen jiwa untuk masuk kembali ke dalam bendera. Kemudian Wang Lin mengambil potongan jiwa milik Limuan dan menyimpannya di mutiara penentang surga. Setelah mendapatkan potongan jiwa milik Limuan, Wang Lin pergi dari sana sambil melewati keretakan celah. Makam Suzaku itu perlahan akan hancur, seperti hati kultivasi bintang yang perlahan-lahan akan hancur yang disebabkan oleh Zhu Kuezi. Saat Wang Lin terbang, dia melihat Muye tidak jauh darinya. Saat ini setengah tubuh Muye sudah hancur. Muye yang melihat Wang Lin menatapnya, dia langsung panik ketakutan dan jiwa asalnya langsung meninggalkan tubuhnya untuk melarikan diri. Melihat hal itu, Wang Lin mengejar jiwa asal Muye yang saat ini sudah lemah. Namun tiba-tiba keretakan celah muncul di depan Muye. Muye yang tidak sempat melarikan diri, dia terhisap ke dalam keretakan celah dan mati. Melihat hal itu, Wang Lin merenung dan berpikir kalau makam Suzaku menjadi semakin berbahaya, dan dia harus lebih berhati-hati. Kemudian Wang Lin kembali terbang. Di sisi lain, di luar Chaotic Broken Star di Laut Setan, ada seseorang yang berdiri di sana. Orang itu bernama Keserakahan, dan dia adalah salah satu musuh Situnan. Saat ini Keserakahan menatap Chaotic Broken Star dengan ragu-ragu dan bergumam, pembalasan ilahi bukan dari seorang kultivator kuno, itu hanya seorang junior yang menyempurnakan harta kuno. Aku telah melakukan perjalanan ke seluruh planet dalam beberapa ratus tahun terakhir ini dan belum dapat menemukan kultivator kuno, jadi perutku menjadi sedikit lapar. Hanya di sini aku bisa mencium aroma kultivator kuno, tapi tempat ini terlalu berbahaya. Haruskah aku pergi atau tidak? Setelah mengatakan itu, Keserakahan merenung sebentar dan kembali bergumam, lupakan saja. Aku tidak bisa membuang hidupku untuk seleraku. Lukaku sedikit pulih, jadi sekarang saatnya meninggalkan planet Suzaku. Jika aku ditemukan oleh Situnan, aku tidak mungkin bisa menang melawannya dalam kondisiku saat ini. Aku ingin tahu bagaimana teman lamaku Ling Tianho lakukan di planet Tianyun. Aku harus pergi menemuinya. Mungkin aku bisa memintanya untuk membantuku menghadapi Situnan dan mendapatkan keberadaan mutiara misterius itu. Setelah memikirkan hal itu, ekspresi Keserakahan tiba-tiba berubah. Dia melihat ke kejauhan dan berkata, "Lama tidak bertemu, Po Jun." Setelah Keserakahan mengatakan itu, seorang pria mulai mendekat ke arah Keserakahan. Pria itu bernama Po Jun. Po Jun pun berkata, "Keserakahan, apakah kamu memikirkan tempat ini juga?" Mendengar hal itu, Keserakahan berkata, "Kamu membuatku kesal hanya dengan melihatmu. Jika kamu suka tempat ini, kamu bisa masuk. Aku akan pergi." Setelah mengatakan itu, Keserakahan pergi dari sana. Sementara itu, Po Jun menatap Chaotic Broken Star dan mulai merenung. Dia berpikir kalau tempat yang selalu dituju oleh Keserakahan pasti ada harta di tempat tersebut. Setelah memikirkan hal itu, Po Jun memasuki Chaotic Broken Star. Di sisi lain, di Laut Darah di kedalaman Tanah Dewa Kuno, Tuo Sen sedang duduk dan bergumam, "Yang lain datang. Pada hari aku, Tuo Sen, bebas akan segera datang. Wang Lin, kau harus menjaga warisan ingatanku tetap aman agar aku bisa mengambilnya. Tanpa warisan kekuatanku, warisan ingatanmu tidak akan berguna. Selain itu, warisan ingatanmu tidak lengkap, ada satu kristal ingatan yang ada di tanganku." Ternyata warisan ingatan Tusi tidak hanya ada satu, tetapi dibagi dua, dan Tuo Sen menemukan yang satunya lagi. Setelah menyerap warisan ingatan Tusi yang lain, Tuo Sen mengetahui suatu tempat. Jika dia pergi ke sana, Tuo Sen bisa menggunakan beberapa mantranya. Tuo Sen juga merasakan kekuatan misterius yang tumbuh dari inti planet ini selama bertahun-tahun. Kekuatan itu mirip dengan pertumbuhan bayi dewa kuno, dan kekuatan itu yang disebut oleh kultivator sebagai kristal kultivasi bintang. Tuo Sen pun berencana menggunakan kristal kultivasi bintang untuk memecahkan segelnya, dan Tuo Sen bisa menggunakan teknik pertukaran jiwa untuk keluar dari tanah dewa kuno. Dan untuk mendapatkan kristal kultivasi bintang tersebut, Tuo Sen membantu junior klan peninggalan immortal dari 11 daun ke 12 daun. Hari di mana makam Suzaku telah dibuka, Tuo Sen sudah mengirim utusannya untuk mendapatkan kristal kultivasi bintang. Tuo Sen pun kembali bergumam, "Semuanya sudah berjalan sesuai rencanaku, dan lokasi kristal kultivasi bintang akhirnya dibuka. Wang Lin, utusanku akhirnya bertemu lagi denganmu. Meskipun kamu sudah banyak berubah, bagaimana mungkin aku melupakanmu? Perasaan ilahimu telah terukir di hatiku. Tidak peduli kemana kamu melarikan diri, aku bisa menemukanmu. Begitu aku melahapmu, aku akan sepenuhnya menjadi dewa kuno bintang 8. Pada saat itu, siapa yang akan menjadi lawanku dalam sistem bintang ini?" Setelah mengatakan itu, Tuo Sen tertawa dan dua monyet kecil muncul di sebelah Tuo Sen. Di sisi lain,
Saat ini pria tua utusan Tuo Shen sudah ada di dalam makam Suzaku. Di bahunya ada seekor monyet kecil. Pria tua itu pun bergumam, dia datang. Pria tua itu kembali terbang menuju pusat makam Suzaku. Tak lama kemudian, Wang Lin muncul di sana, dan Wang Lin melihat kemana pria tua itu pergi, lalu dia merenung. Kemudian Wang Lin kembali terbang dan menyebarkan perasaan ilahinya ke depan. Wang Lin pun melihat ada banyak pedang di depan, dan Wang Lin mengira kalau pedang itu terbentuk dari potongan-potongan jiwa unsur logam. Setelah beberapa hari di makam Suzaku, Wang Lin kembali memikirkan perkataan si Tunan, dan makam Suzaku itu sangat berbeda dengan yang dikatakan oleh si Tunan. Wang Lin pun mengira kalau saat ini dia berada di dalam kristal kultivasi bintang dan juga di dalam makam Suzaku. Itulah sebabnya makhluk yang terbuat dari potongan-potongan jiwa muncul di makam Suzaku, dan keretakan celah itu muncul karena kristal kultivasi bintang mulai pecah, dan itu hanya spekulasi Wang Lin sendiri. Untuk memastikannya Wang Lin harus pergi ke pusat makam Suzaku. Jika gunung itu ada di sana, maka Wang Lin salah, namun jika tidak ada, maka perkiraan Wang Lin benar. Kemudian Wang Lin merasakan aura pedang yang sangat kuat di tengah-tengah daerah tersebut, dan aura itu mirip aura yang ada di alam surgawi. Wang Lin pun mulai mendekati daerah tersebut untuk memeriksanya. Namun pedang-pedang di sana langsung melesat ke arah Wang Lin, dan perasaan ilahi dari pedang yang paling kuat di tengah daerah itu menyuruh Wang Lin pergi dari sana. Sementara itu, Wang Lin mengeluarkan pedang surgawi dan Suli Guo juga keluar dari pedang surgawi. Pedang-pedang itu pun ketakutan dan melarikan diri dari sana. Kemudian Suli Guo mengejar pedang-pedang itu dan Wang Lin mengikutinya dari belakang. Semua pedang yang ada di sana menyingkir dan memberi jalan saat melihat Suli Guo. Semua pedang yang melarikan diri berkumpul di tengah-tengah daerah itu, dan ratusan pedang terbang melayang di atas tengah lembah, sambil mengeluarkan aura pedang. Wang Lin dan Suli Guo terus maju ke depan, dan Wang Lin dapat merasakan aura pedang yang semakin kuat. Sementara itu Suli Guo yang merasakan aura pedang yang semakin kuat, dia mencoba kembali masuk ke dalam pedang surgawi. Namun Wang Lin meraih pedang surgawi dan melemparkannya bersama Suli Guo ke dalam kumpulan pedang. Suli Guo yang takut membuat Wang Lin marah, dia langsung mengendalikan pedang surgawi dan menyerbu ke arah kerumunan pedang. Tak lama kemudian, pedang setengah bulan melayang keluar. Saat pedang setengah bulan itu keluar, ratusan pedang lainnya langsung memberi hormat kepada tuan mereka, dan mereka mulai mundur memberi jalan. Suli Guo yang melihat pedang setengah bulan, dia jadi gugup ketakutan dan ingin mundur, namun Suli Guo juga takut Wang Lin marah. Kemudian pedang setengah bulan itu tiba-tiba muncul di samping pedang surgawi, dan menyerang pedang surgawi. Pedang surgawi pun didorong mundur, dan Suli Guo juga terbang ke arah Wang Lin. Melihat hal itu, Wang Lin tidak menyangka kalau Suli Guo akan sangat ketakutan pada pedang setengah bulan tersebut. Kemudian Wang Lin mengulurkan tangan dan menggenggam pedang surgawi. Sementara itu pedang setengah bulan dengan cepat mendekat ke arah Wang Lin. Melihat hal itu, Wang Lin dengan cepat mundur dan melancarkan serangan pedang surgawi kepada pedang setengah bulan. Namun serangannya itu tidak mempan pada pedang setengah bulan. Kemudian pedang setengah bulan itu mengirim pesan perasaan ilahi, dan menyuruh Wang Lin untuk menyerahkan Suli Guo, dan dia menyuruh Wang Lin untuk pergi. Setelah mengirim pesan, pedang setengah bulan itu membesar dan melancarkan serangan ke arah Wang Lin. Melihat hal itu, Wang Lin memblokir serangan itu dengan pedang surgawinya, dan tubuh Wang Lin terdorong mundur oleh serangan tersebut. Serangan pedang setengah bulan itu setara dengan kekuatan penuh dari kultivator tahap akhir soul transformasi. Kemudian Wang Lin mundur dan melarikan diri dari sana. Melihat hal itu, pedang setengah bulan memerintahkan semua pedang untuk mengejar Wang Lin. Wang Lin yang melihat ratusan pedang dan pedang setengah bulan mengejarnya dari belakang, Wang Lin langsung mengeluarkan bendera 1 miliar jiwa, dan bendera itu langsung berubah jadi asap hitam yang mengelilingi Wang Lin dan seketika membuat kecepatan terbang Wang Lin meningkat beberapa kali lipat. Pada saat ini, ada dua orang yang terbang ke arah Wang Lin. Mereka berdua adalah Zhou Wutai dan Zixin. Mereka berdua berhenti sejauh 5.000 km, dan setelah melihat apa yang terjadi, mereka berdua dengan cepat berbalik dan melarikan diri dari sana.